Halo semuanya, terimalah salam dari Dharma. Nama saya Yudhaya, nama budaya, perkenalkan nama saya Julianto Wijaya Karim. Saya dari kelas 1 BUMC dengan NPM 2131153. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang riwayat hidup Sang Buddha. Nah, kisah ini berawal dari seorang ratu dari kerajaan yang tinggal. Nah, kisah ini berawal dari seorang ratu dari kerajaan di dekat pegunungan Himalaya, yaitu Ratu Mahamaya. Ia bermimpi didatangi oleh istri Pala Dewa Agung yang memberikannya kemewahan dan juga memandikannya dengan wewangian. Kemudian ada seekor gajah putih yang datang membawa bunga teratai serta mengelilinginya. Setelah itu, pada akhirnya ia memasuki perut di bagian kanan. Kemudian Ratu Mahamaya menceritakan mimpinya kepada suaminya, yaitu Raja Suddhana, dan ternyata ia sedang mengandung. Yang dimana setelah puluhan tahun ia menunggu, akhirnya ia mengandung seorang bayi. Waktu berlalu, tiba saatnya Ratu Mahamaya akan melahirkan putranya pada saat itu. Yang dimana ia sedang berjalan ke kampung halamannya dan merasakan ingin melahirkan. Dan pada akhirnya mereka berhenti di Taman Lumbini, yang dimana ia melahirkan seorang putra dengan posisi berdiri, dan akhirnya putra tersebut dapat berjalan dan berbicara. Dan ia melangkah sebanyak 7 langkah yang ditumbuhi oleh bunga teratai. Dan ia berkata, "Akulah pemimpin dunia ini, akulah yang tertua dalam dunia ini, akulah yang teragung di dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir kalinya, dan tidak ada lagi kelahiran tumimba lahir." Yang dimana sontak para pelayan ratu terkejut dan langsung memberikan hormat. Yang dimana tidak dilihat oleh orang lain, para dewa datang dan menyambutnya dengan bahagia. Setelah melahirkan, dimana tiba saatnya upacara pemberian nama atau tradisi dalam kerajaan. Pada akhirnya, putra ini diberikan nama Siddhartha, yang memiliki arti tercapailah cita-citanya. Di saat pemberian nama, Raja Suddhana juga mengundang beberapa brahmana yang berjumlah 108 brahmana. Yang dimana para brahmana meramalkan putranya ia akan menjadi pemimpin dunia atau ia akan menjadi guru agung jika ia menjadi pertapa. Nah, dimana ia akan menjadi pertapa jika ia melihat 4 peristiwa. Yang pertama orang tua, yang kedua orang sakit, yang ketiga orang mati, yang keempat seorang pertapa. Waktu pun berlalu, di mana saat ia memasuki usia remaja, ia meminta izin kepada ayahnya, yaitu Raja Suddhana, untuk berkeliling bersama kusirnya, yaitu Cana dan kudanya Kantak, mengelilingi istana. Di saat ia mengelilingi istana, ia melihat 4 peristiwa yang telah diramalkan sebelumnya. Dengan itu, ia sontak sedih, yang dimana ia berpikir bahwa dunia ini diliputi dengan penderitaan. Dan ia ingin mencari caranya bagaimana ia ingin mengakhiri penderitaan. Yang dimana ia memutuskan untuk pergi diam-diam di malam hari bersama kusirnya yang setia dan bersama kudanya. Yang dimana akhirnya ia menjalani pertapaan yang sangat ekstrim bersama 5 pertapa. Namun ia menyadari setelah ada salah satu penyanyi ronggeng menyadarkannya jika senar gitar diputar terlalu kencang maka akan putus. Ia menyadari bahwa dengan cara pertapaan ini yang terlalu ekstrim tidaklah bagus atau salah. Dimana akhirnya ia meninggalkan 5 orang pertapa tersebut. Akhirnya dengan pertapaan itu, waktu dan waktu berlalu dengan segala godaan dan cobaan, ia lalu diakhiri dengan mencapai penerangan sempurna. Dimana setelah 6 tahun ia menjalani pertapaan dari usia 29 tahun hingga 35 tahun yang mencapai penerangan sempurna. Di mana ia berhasil menjadi seorang Buddha. Itu pun disambut oleh para dewa yang turun dengan sangat luar biasa, dengan kebahagiaan dan alunan musik yang indah. Setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, ada seorang Brahma, yaitu Brahma Sampati, yang turun ke bumi dan meminta dan memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan Dharma kepada manusia. Karena menurutnya, masih ada manusia yang sedikit debu di matanya yang dapat belajar dan memahami Dharma. Sang Buddha yang masih ragu tidak langsung menjawab permintaan tersebut. Setelah diyakinkan oleh Brahma Sampati, Sang Buddha pun yakin. Dan kepada siapa Dharma pertama kali diajarkan? Dharma diajarkan kepada 5 pertapa yang menemaninya di saat masa pertapaannya itu. Yang pertama ada Asaji, Mahanama, Apa, Kondana,
dan juga Badia. Setelah pembabaran Dharma pertama kalinya, ia terus membawakan Dharma kepada banyak manusia dan bahkan makhluk-makhluk di alam dewa sekalipun. Setelah ia berhasil membawa rekan-rekan Dharmanya, ia kembali ke istana untuk menemui keluarganya yang telah ia tinggalkan. Yang dimana ia mengajarkan Dharma kepada keluarganya, terutama kepada ayahnya, anaknya, dan juga istrinya. Di saat itu, ayahnya yang diajarkan Dharma, ia telah mencapai kesucian arahat sebelum ia meninggal. Kemudian, Rahula anaknya juga dibimbing belajar Dharma. Seperti itulah kisah Sang Buddha dari masa ia lahir hingga mencapai penerangan sempurna. Yang dimana setelah dari kisah ini, hal-hal yang dapat kita pelajari yang pertama adalah kebijaksanaan, yang kedua melepaskan diri dari kehidupan duniawi, yang ketiga adalah cinta kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata atau penyampaian kisah yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.